Kasus Di balik dugaan bullying. wajah-wajah patuh di ruang kelas, ada jiwa yang terkekang. Pernahkah kau menjadi siswa yang terlalu kreatif, terlalu banyak tanya, atau terlalu berbeda? Di dalam sistem pendidikan kita, mungkin kamu dianggap bermasalah. Sejak lama, sistem pendidikan kita membentuk satu tipe anak yang ideal. Pendiam, tertib, dan tidak banyak protes. Sekolah bukan tempat tumbuh, tapi tempat menyeragamkan. Anak yang kreatif dianggap tidak disiplin, sementara anak yang kritis dituduh suka memprotes. Maka kita mendapati ruang kelas yang dipenuhi anak-anak yang terlihat sama tapi kehilangan warna aslinya. Ketika hanya ada satu karakter yang benar, maka perbedaan dianggap ancaman. Anak-anak yang berani tampil beda menjadi sasaran. Kita menyaksikan peningkatan kasus bullying di sekolah bukan hanya dari teman sebaya, tapi juga dari sistem yang diam. Menurut JPPI, sepanjang tahun 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di sekolah. Salah satu yang paling disorot kasus perundungan berat di Binus School Serpong yang sempat viral banget di tahun lalu. Perundungan ini terdiri dari 8 siswa yang ditetapkan sebagai tersangka setelah satu anak menjadi korban fisik dan mental. Sementara itu, Komisi Pelindungan Anak Indonesia mencatat 141 aduan kekerasan anak hanya dalam beberapa bulan pertama 2024. Dan di Medan, seorang siswa dihukum duduk di lantai karena tak mampu membayar SPP. Sebenarnya, semua ini bermuara pada satu hal. Sistem yang tidak memberi ruang untuk anak-anak yang berbeda. Saya masih ingat waktu dulu saya SD, saya pernah dimarahi guru karena mewarnai awan itu warna orange. Nah, beliau bilang awan itu harusnya putih, jangan aneh-aneh. Padahal saat itu saya cuma ingin membuat gambar saya terasa hangat seperti sore hari. Hari itu saya merasa apa yang saya pikirkan itu menjadi tidak penting dan menurut saya imajinasi saya menjadi salah. Dan itu bukan cuma saya sebenarnya. Di saat itu juga teman saya juga pernah menangis karena dibilang terlalu cerewet. Padahal dia cuma suka bertanya. Tapi di mata sekolah dia dianggap mengganggu pelajaran. Kalau boleh jujur, banyak dari kita tumbuh bukan karena sistem, tapi meskipun ada sistem itu, kita belajar untuk diam. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena kita takut dianggap salah. Dan sekarang, ketika kita sudah dewasa, luka-luka kecil itu kadang masih terasa. Masih ingat kalimat guru yang membuat kita merasa bodoh? Atau teman-teman yang menjauh hanya karena kita tidak seperti mereka? Tapi mungkin, sudah waktunya kita menyembuhkan itu semua. Bukan dengan dendam, tapi dengan menciptakan ruang baru. Ruang ini, ruang di mana perbedaan bukan ancaman, tapi kekuatan. Tapi, ada narasi kecil yang terus hidup dalam diam. Anak-anak yang tetap menggambar di sela-sela kelas. Anak-anak yang memiliki mimpi besar meskipun tidak masuk ranking. Yang bertanya bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Mereka adalah simbol dari dunia yang lebih manusiawi. Dunia yang menerima warna-warni karakter bukan hanya hitam putih, ketaatan. Karya ilustrasi ini saya berikan judul Penjinakan Karakter. Dalam gambar ini, seorang anak duduk terbelenggu rantai yang keluar dari mulut guru melambangkan bagaimana otoritas mendikte suara anak.
Di belakang ada deretan anak yang seragam semua duduk. Simbol dari sistem pendidikan yang mematikan keberagaman. Tapi dari kertas kecil di tangan anak itu, muncullah warna. Warna yang terdapat di kekang, warna yang mewakili imajinasi, mimpi, dan suara yang belum sempat tumbuh. Dalam ilustrasi ini juga rantai bukan hanya sekedar alat pengekang. Ia keluar dari mulut guru karena kata-kata juga yang bisa jadi senjata. Kadang satu kalimat bisa tinggal di kepala anak seumur hidup. Warna-warna di kertas kecil itu adalah metafora dari semua impian, gagasan, dan potensi yang ada di dalam anak. Tapi selama ini kita terus memaksa mereka menjadi seragam. Warna ini akan padam kalau misalnya tidak dihentikan dari sekarang. Mungkin anak-anak tidak butuh nasihat yang rumit. Sebenarnya mereka mungkin hanya butuh satu hal. Dipercaya. Karena di balik anak yang cerewet, bisa jadi ada calon orator yang hebat. Di balik anak yang suka menggambar, bisa jadi ada seniman masa depan. Di balik anak yang terlalu banyak tanya, mungkin ada ilmuwan yang sedang tumbuh. Jangan buru-buru menilai mereka dengan standar lama. Karena dunia terus berubah, dan dunia masa depan butuh anak-anak yang tidak takut jadi diri sendiri. Anak-anak bukan kertas kosong yang harus diisi, namun taman yang perlu dirawat. Mungkin sudah waktunya kita mulai mendengarkan, bukan membentuk, karena yang disebut anak baik bukan yang diam, tapi yang tumbuh sesuai dengan dirinya sendiri. Saya On Stephen Tang, saya ucapkan terima kasih.